Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Di pagi 1 Syawal ini kita bisa berkumpul bersama, hadir untuk menunaikan tugas kita selaku Abdullah, salat Id bersama-sama. Mudah-mudahan kita yang hadir pada salat Id pagi hari ini adalah bagian orang-orang yang dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah menjalani tugas yang sangat mulia. Kita bersama Ramadan bagaimana berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkan sebanyak-banyak kebaikan dengan ibadah-ibadah dan amal-amal saleh yang kita lakukan. Dan sekali lagi mudah-mudahan kita bagian dari yang dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini jamaah rahimakumullah, kita sudah berpisah dengan bulan yang penuh rahmah, bulan yang penuh ampunan, maghfirah Allah Subhanahu wa taala, di mana rahmah dan maghfirahnya sejak hari pertama sampai hari terakhir Ramadan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, baik siangnya maupun malamnya. Jamaah rahimakumullah, lebih-lebih di 10 terakhir kita mudah-mudahan dipertemukan dengan satu malam yang dikenal dengan Lailatul Qadar, yang kebaikannya melebihi dari 1000 bulan. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, hari ini kita sudah masuk 1 Syawal. Kita berpisah dengan bulan yang penuh keberkahan. Kita rindu bagaimana suasana di saat kita melaksanakan salat tarawih berjamaah, buka bersama, tilawah Quran baik di rumah maupun di masjid, pagi, siang, sore, malam, sendiri atau bersama-sama. Kita rindu suasana bagaimana rasanya kita iktikaf, kita sahur bersama. Allahu akbar. Hari ini sudah lewat jamaah rahimakumullah. Inilah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala ayyaman ma'dudat. Ayyaman ma'dudat ini adalah kalimat jamak, tapi qillah dengan makna sedikit jamaah rahimakumullah. Hanya cukup dengan hitungan jari. Padahal Ramadan itu 29 atau 30 hari. Tapi Allah katakan ayyaman ma'dudat. Singkat, sebentar, sedikit, supaya menggambarkan bahwa Ramadan itu mudah, tidak berat, dan Allah memang menginginkan kemudahan buat kita. Tapi siapa yang menggunakan waktu yang singkat ini dengan sebaik-baiknya, maka waktu yang singkat ayyaman ma'dudat ini menghantarkan dia ke surga. Siapa yang menyia-nyiakannya, maka risikonya luar biasa beratnya, menghantarkan kepada azab Allah dan neraka yang naudzubillah, mudah-mudahan kita tidak sampai terjadi pada diri dan keluarga kita. Jamaah rahimakumullah, inilah juga ibrah dalam kehidupan kita.
ayyaman ma'dudat. Dalam kehidupan ini juga kita rasakan. Tadinya kita kecil, tiba-tiba sudah jadi remaja, tiba-tiba jadi pemuda, jadi pemudi, dewasa, tua, bahkan yang diberi umur panjang lansia, tanpa terasa ayyaman ma'dudat yang rahimakumullah. Inilah yang ingin kita, bagaimana Ramadan yang ayyaman ma'dudat itu kita wujudkan dalam keseharian kehidupan kita. Karena kehidupan kita ini juga ayyaman ma'dudat. Tanpa terasa, tiba-tiba sudah dewasa, tiba-tiba sudah tua, tiba-tiba sudah banyak ujur dan segala macam. Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka waktu-waktu yang singkat di Ramadan, bagaimana kita wujudkan dalam kehidupan kita. Diingatkan kepada kita jamaah rahimakumullah, bahwa yang diterima amalnya, ibadahnya, dalam surah Al-Ma'idah ayat 27. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya saja Allah itu menerima amal-amal orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat inilah yang menyebabkan para sahabat jamaah rahimakumullah khawatir. Apakah amal kita diterima? Apakah kita ini sudah masuk kategori manusia takwa? Karena jelas sekali di ayat ini. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima amal-amal orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya para salaf hari ini sampai 6 bulan berikutnya tidak henti-hentinya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta, ya Allah, terima amal ibadah kami, Ramadan kami. Begitulah yang dilakukan. Maka mari kita juga banyak berdoa jamaah rahimakumullah. Apa yang sudah kita lakukan di Ramadan kemarin, mudah-mudahan Allah terima. Tidak cukup hari ini saja, lanjutkan besok, lusa, dan seterusnya. Syukur-syukur kita bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh para salaf. 6 bulan mereka berdoa agar ibadah Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, mari kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zuhruf ayat 69 dan 70. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa kanu muslimin, dan mereka adalah orang-orang yang benar-benar berserah diri kepada Allah. Jadi muslim, jadi muslimat, tunduk patuh kepada Allah. Beriman kepada ayat-ayat kami, berserah diri kepada kami. Apa jaminan Allah? Udkhulul jannah, masuklah kalian ke dalam surga. Antum, kamu semua, kata Allah. Kemudian wa azwajukum, dan istri-istri kamu, pasangan-pasangan kamu, keluarga kamu. Allahu Akbar. Kemudian ayat ini ditutup, tuhbarun. Apa itu tuhbarun jamaah rahimakumullah? Tidak lain bagaimana Allah menggembirakan orang yang beriman kepada ayat-ayatnya. Orang yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dipanggil masuk surga dengan anaknya, dengan istrinya, dengan keluarganya. Tuhbarun, dibahagiakan, digembirakan, diberi nikmat yang luar biasa. Dihibur dengan hiburan yang sangat menyenangkan, yang tak pernah terlihat oleh mata kita, tak pernah terdengar oleh telinga kita, tak pernah terpikir, tak pernah dirasakan, terbayangkan dalam benak kita. Begitulah kesenangan yang Allah siapkan bagi orang yang mengamalkan ayat-ayatnya, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, diundang masuk surga, bukan sendiri tapi bersama dengan keluarga. Kalau kita bangun keluarga, juga tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya jamaah rahimakumullah, orang yang lalai, orang yang abai, orang yang gak peduli, orang yang masa bodoh terhadap ayat-ayat Allah, terhadap perintah Allah, tidak mau tunduk, tidak mau patuh, maka karakter begini, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ini adalah karakter gaya hidup orang-orang kafir. Jelas sekali Allah mengingatkan, ini gaya hidup orang kafir.
Maka Allah katakan dalam surah Al-Hijr, jurhum yakulu, mereka hanya mikirkan makan, makan, makan. Begitulah gaya hidup mereka. Kemudian Allah lanjutkan, wa tamatta'u, dan hanya bersenang-senang, berhura-hura, lupa segala-galanya. Yang penting bagaimana senang, bagaimana bahagia dalam arti semu. Kemudian Allah lanjutkan, wa yulhihimul amal, hidupnya penuh dengan angan-angan kosong, tidak jelas arahnya, hanya memenuhi keinginan nafsu syahwatnya saja. Ya Allah, tipe gaya karakter seperti ini, gaya orang kafir ini, jangan ditiru oleh kita umat Islam jamaah rahimakumullah. Ini akan menjadi penyesalan yang luar biasa. Bagaimana nanti akibat karena hidup sekedar untuk makan, bersenang-senang, berpoya-poya, lupa diri, lupa segala-galanya, hanya dengan angan-angan kosong dan sebagainya, maka neraka sudah menunggu orang-orang yang semacam ini. Maka jamaah rahimakumullah, mari kita banyak belajar dari kisah-kisah yang diangkat oleh Al-Quran, yang diabadikan oleh Al-Quran, supaya kita bisa menjadikan hari-hari kita seperti Ramadan. Banyak sekali kisah dalam Al-Quran. Ada kisah pribadi, ada kisah keluarga, ada kisah lingkungan masyarakat, ada kisah tentang bangsa dan negara. Semua diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun, kata Allah. Ceritakan kisah-kisah ini semua supaya jadi bahan renungan kita, pikiran kita. Kemudian Allah juga menegaskan lagi, laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Semua kisah-kisah yang diangkat oleh Allah dalam Al-Quran, tidak lain itu semua adalah ibrah bagi kita yang mau menggunakan akal pikiran kita, mau menggunakan hati nurani kita. Jadikan pelajaran berharga. Dan khusus kisah para nabi dan rasul, Allah menegaskan lebih tegas lagi, wa kullan naqussu min amba'ir rusul ma nusabbit bihi fuadak. Semua kisah para nabi dan rasul, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak lain ma nusabbit bihi fuadaka, supaya mantap teguh pendirian kita, kokoh akidah kita, benar-benar siap menerima apa yang dibawa oleh para rasul dan para nabi tersebut. Jamaah rahimakumullah, kemudian ayat ini dilanjutkan, waja'aka fi hadhil haqq. Kisah semua ini kami datangkan, kata Allah Subhanahu wa taala, semuanya hak, tidak ada yang abal-abal, tidak ada yang fiktif, semua hak. Jadi Al-Qur'an itu bukan abal-abal, bukan cerita fiktif, bukan fiksi jamaah rahimakumullah. Tentang dunia, tentang akhirat, semua hak Allah ceritakan kepada kita. Untuk apa jamaah rahimakumullah? Wa mau'idah wa dzikra lil mu'minin. Untuk bagaimana kita ini bisa mengambil pelajaran, bagaimana kita bisa mengambil peringatan-peringatan Allah dalam Al-Quran ini, khususnya bagi orang-orang yang beriman. Karena berapapun kisah cerita bagi orang kafir lewat itu, kadang-kadang masa bodoh. Bagi kita orang beriman, ini hendaknya benar-benar menjadi mau'izah, hendaknya benar-benar menjadi zikra, peringatan buat kita, supaya kita makin baik apa yang kita lakukan. Dan inilah yang ingin kita jalankan, bagaimana hari-hari Ramadan kita bawa ke luar Ramadan, menjadikan hari-hari di luar Ramadan seperti Ramadan. Jamaah rahimakumullah, maka mungkin dalam khutbah yang singkat ini saya ambil satu atau dua contoh saja kisah dalam Al-Quran. Dari ayat-ayat yang kita baca dalam rakaat pertama maupun rakaat kedua tadi, sengaja saya ambilkan kisah-kisah dalam Al-Quran. Kisah yang pertama, kisah terkait dengan surah Ali Imran, keluarga Imran. Kita semua keluarga jamaah rahimakumullah. Kalau ikuti kisah ini, maka kita akan mulia, terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Luar biasa sekali. Ada 4 nama disebut dalam satu ayat. Adam, Nuh, Ibrahim, dan Imran. 2 nama yang pertama tidak disertakan keluarga. 2 nama yang kedua Ali Ibrahim disertakan dengan keluarga. Nama yang keempat
Ali Imran, disertakan keluarga. Mengapa jamaah rahimakumullah? Padahal 4 nama ini Allah katakan, aku telah pilih mereka, orang-orang terbaik pada zamannya. Adam terbaik. Dia adalah bapak umat manusia semuanya. Tapi ada masalah dengan putranya. Qabil dengan kedengkiannya, dia bunuh adiknya sendiri. Inilah masalah. Nuh, terbaik. Bapak manusia kedua jamaah rahimakumullah. Setelah tenggelam semuanya diwafatkan oleh Allah, yang hidup yang bersama kapal Nabi Nuh, itulah keturunan umat manusia berikutnya. Bapak manusia kedua. Tapi ada masalah keluarga. Anak dan istrinya penentang pertama dakwah yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Maka Allah cukup sebut Adam, Nuh. Tapi manakala menyebut Ibrahim, Ali Ibrahim, Ibrahim dan keluarga. Betapa solehnya Ibrahim, Nabi lagi. Betapa solehahnya istri-istri Nabi Ibrahim, Sarah, Hajar, luar biasa. Betapa saleh putra-putra Nabi Ibrahim, Nabi lagi, Ismail dan Ishak. Maka pantas kalau Ali Ibrahim. Kalau dilanjutkan, Ishak melahirkan Yakub, Yakub melahirkan Yusuf. Dari keturunan Ishak lahir nabi-nabi sampai Isa alaihissalam. Dari Ismail lahir nabi terakhir, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Ali Ibrahim luar biasa. Tapi kalau kita suruh ikuti contoh teladani, berat. Dia nabi, kita bukan nabi. Tak mungkin rasanya. Makanya Allah sisipkan satu nama jamaah rahimakumullah dalam ayat yang sama. Ali Imran. Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran. Manusia biasa, bukan nabi, bukan rasul, bukan ustadz, bukan kiai, bukan ulama, bukan guru, karena anaknya nanti dia kasihkan ke guru untuk diajarin. Manusia biasa. Kenapa Allah abadikan? Kenapa Allah muliakan? Sederhana. Imran dan istri adalah saleh dan salehah. Kalau ingin dimuliakan Allah, maka jadilah pasangan yang saleh dan salehah. Mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pengen punya anak dan anaknya juga ingin supaya anak saleh. Itulah Imran dan istrinya. Lahir anak. Itu qalat imra'atu Imran nadartu laka ma fi batni muharrara. Luar biasa sekali. Berdoa minta anak, Allah ijabah doanya. Kemudian manakala sadar sedang hamil, tidak sekedar doa, tidak sekedar cita-cita, tidak sekedar harapan, tidak sekedar usaha. Nadartu laka, aku najarkan anak yang dalam rahim ini. Untuk apa? Muharrara. Menjadi hamba yang saleh ya Allah. Yang nanti berkhidmat, berbakti untuk melayani rumahmu, untuk melayani tamu-tamumu. Ya Allah, luar biasa. Inilah yang diniatkan oleh keluarga Imran. Makanya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diangkat kisahnya. Gara-gara dia saleh dan salehah, pengen punya anak saleh. Jamaah rahimakumullah. Maka manakala anak ini lahir, diserahkan anak ini kepada lembaga terbaik, kepada guru yang terbaik. Begitulah mestinya orang tua hari ini. Cari lembaga terbaik, cari guru terbaik. Di situ serahkan anak kita. Halnya sama seperti Imran dan keluarga. Jangan salah menyerahkan anak. Cari yang benar-benar sesuai tuntunan Allah dan Rasulnya. Pondoknya, sekolahnya, apapun. Gurunya juga harus benar-benar seperti itu. Maka akan jadi manusia yang luar biasa. Yang diceritakan lanjut dalam ayat ini. Ya Maryam, innallaha hastafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il muslim, ala nisa'il alamin. Jamaah rahimakumullah. Hai Maryam, yang dididik di tempat pendidikan yang terbaik, Masjid Al-Aqsa, yang dididik oleh guru terbaik Zakaria. Lahirlah manusia terbaik yang disebut oleh Allah, Maryam, engkau telah dipilih oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, dilebihkan oleh Allah dari semua wanita yang ada pada saat itu. Ya Allah, terbaik. Karena dididik oleh guru terbaik, lembaga terbaik, diniatkan, didoakan oleh orang tua yang terbaik, soleh dan solehah. Maka jamaah rahimakumullah, inilah yang mudah-mudahan menjadi cita-cita kita, harapan kita pasca Ramadan ini. Yang kedua, Zakaria sebagai guru terbaik berhasil mendidik anak didiknya menjadi terbaik. Alangkah bahagianya
Kalau aku berhasil mendidik anak orang menjadi baik, seandainya yang kudidik juga adalah anakku sendiri. Begitulah mestinya setiap kita. Siapapun guru pasti dia merindukan anak orang berhasil, anaknya juga berhasil. Inilah yang dibayangkan kekuatan doa itu ternyata dahsyat sekali. Digambarkan dalam cerita Al-Quran tadi kita baca ayat-ayatnya. Ya. Qala rabbi inni wahanal admu minni wasta'ala ra'su syaiba walam akum bidu'aika rabbi syaqiya. Luar biasa sekali. Zakaria sadar aku sudah tua, uban sudah memutih di kepala, tulang-tulang sudah lemah melela. Tapi kata Zakaria sebagai orang tua, aku tidak pernah putus asa dalam doa. Aku selalu serius, aku selalu bersungguh-sungguh dalam doa. Kekuatan doa, jamaah rahimakumullah. Bayangkan kalau kita lanjutkan ayat ini. Wa kanat imraati akhir. Istriku mandul. Tua, renta, istri mandul. Mintanya apa? Minta anak. Kenapa? Ingin sekali mewariskan yarisuni wa yarisu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radiyah. Aku ingin wariskan ilmuku kepada anak didikku dan anakku sendiri. Supaya anak didikku dan anakku menjadi generasi yang engkau ridai ya Allah. Rabbi radiyah. Coba, apa jawaban Allah? Ya Zakaria, inna nubasyyiruka bi ghulamin ismuhu Yahya, lam najalahu min qablu samiyya. Hai Zakaria, hai orang tua, bapak ibu hari ini, kalau kalian serius berdoa, serius minta, bersungguh-sungguh dalam usaha, maka kabar gembira insya Allah datang. Datang kepada Zakaria, inna nubasyyiruka bi ghulamin ismuhu, dapat anak dan kasih nama anakmu itu Yahya, lam naj'al lahu min qablu samiyya. Anak ini kata Allah beda dengan anak yang lain, beda sekali. Anak yang dididik dengan cara pendidikan Zakaria pada saat itu beda dengan anak yang dididik di luar pendidikan Zakaria. Apa yang dilakukan Zakaria dalam mendidik Yahya? Ya Yahya, khudhil kitaba biquwwah. Ya Yahya, khudhil kitaba biquwwah. Hai Yahya, pegang teguh Al-Quran. Kalau kita terjemahkan hari ini, pegang teguh kitab ini dengan kuat, dengan kokoh. Itulah Ramadan jamaah rahimakumullah. Kita bisa melahirkan Yahya baru, Maryam baru hari ini. Kalau pendidikan Ramadan kita bawa terus walaupun Ramadan sudah berlalu, kita jadikan hari-hari kita bersama Ramadan, maka lahir Maryam baru, lahir Yahya baru jamaah rahimakumullah. Kenapa? Ramadan bulan turunnya Al-Quran. Dekatkan anak kita. Ya bunayya khudhil kitaba biquwwah. Hai anakku, pegang teguh kitabullah ini yang tuntunannya bisa kita rasakan, dapatkan bagaimana sunnah menjelaskannya. Ya Allah, luar biasa sekali jamaah rahimakumullah. Inilah Ramadan sudah berlalu, tapi kita ingin hari-hari Ramadan tetap bersama kita. Apa yang kita lakukan siang dan malam di bulan Ramadan, apa yang diturunkan Allah di bulan Ramadan, jadikan hari-hari kita jamaah rahimakumullah. Maka kita menjadi keluarga pilihan, keluarga mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita menjadi anak-anak pilihan, menjadi Maryam baru, Yahya baru. Beginilah yang kita rindukan. Bagaimana berpisah Ramadan, tapi kita ingin terus membawa Ramadan ini dalam kehidupan kita. Terakhir jamaah rahimakumullah, tentang Ramadan ini Allah tutup ayatnya. Walitukmilul iddata walitukabbirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Mari kita sempurnakan Ramadan kita. Walitukmilul iddah. Mari kita sempurnakan Ramadan kita. Walaupun Ramadan sudah lewat, sudah berlalu, bawa Ramadan dalam kehidupan kita. Terus bersama Ramadan. Sempurnakan Ramadan. Hendaknya jangan berpisah dengan Ramadan. Jadikan Ramadan dalam kehidupan kita sehari-hari. Watukmilul iddah. Jadikan. Di samping kekurangannya kita tutupi, ada kadar apa, tambal dan segala, tapi bawa dia. Itulah makna yang lebih luas. Bagaimana kita tetap bersama Ramadan. Kemudian walitukabbirullah. Terus bertakbir, tahmid, tahlil. Setiap waktu, setiap saat jamaah rahimakumullah. Supaya kita ini tidak membesarkan yang lain.
membesarkan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah, mentauhidkan Allah, memuji Allah. Jangan sampai pasca Ramadan kayak orang merdeka, kayak orang baru bebas, kayak orang baru keluar dari penjara, semua diembat dan lain sebagainya. Bukan begitu. Bukan begitu. Ramadan berlalu, takbir, tahmid, tahlil, bawa Ramadan bersama-sama. Kemudian jamaah rahimakumullah, ala mahadakum. Semua ini kita berharap kita lakukan atas hidayah Allah, atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Apa itu hidayah? Tidak lain, yang paling utama, syahrul Ramadan unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Quran yang diturunkan di bulan Ramadan itulah hudan, yang paling inti, paling utama. Hudal linnas, hudal lil muttaqin. Maka mudah-mudahan kita di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, mari benar-benar kita baca Quran itu yatlunahu haqqa tilawati, sebenar-benar bacaan, dengan lisan, dengan hati, dengan pikiran, haqqa tilawati, haqqa tilawati. Jamaah rahimakumullah, insyaallah jadi hidayah, jadi petunjuk kita. Kemudian terakhir tentu saja wala'alakum tashkurun. Bersyukur kita, alhamdulillah mempertemukan kita dengan Ramadan. Bersyukur kita bisa hidup bersama-sama Al-Quran. Bersyukur kita, mudah-mudahan kita juga dapat hidayah sunnah. Bersyukur kita, mudah-mudahan kita bisa membawa Ramadan bersama-sama, walaupun Ramadan sudah tidak bersama kita lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Jamaah rahimakumullah. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Mari kita bersalawat dan berdoa. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima wa yaqinan sadiqa wa qalban khashi'a wa ilman nafi'a wa amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabur. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar. Khatib mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah menerima amal-amal kita semua, amal-amal keluarga kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.